senang sekali saya Nita Nurul bisa menjumpai teman pemilih kembali di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini senang sekali karena kita sudah kedatangan tamu spesial tentunya di Provinsi Sulawesi Barat yang masih sempat untuk kita melakukan podcast nih bersama beliau. Saya perkenalkan dulu, ada Bapak Ilham Saputra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Tapi baru diundang nih Pak nih untuk kegiatan hari ini. Iya, kali untuk kegiatan Pilkada 2024 ini saya pertama kali diundang. Iya. Tapi sebelumnya ketika saya masih menjabat anggota KPU, saya udah berapa kali kemari. Salah satunya juga memberikan bantuan kepada teman-teman sekretariat ketika gempa di Mamuju kemarin. Wah, baik. Berarti sudah tidak asing dengan Sulawesi Barat Pak Iya, ya? alhamdulillah. Iya. Pak Ilham ini tentunya punya pengalaman yang luar biasa di bidang kepemilu. Ini kita sudah melaksanakan pemilu nih Pak 2024 kemarin. Yeah. Ini perbedaan yang paling mencolok apa sih Pak di 2019 ke 2024? Ya sebetulnya sama ya, tidak ada perbedaan yang mencolok karena pertama undang-undangnya sama, kemudian sistem pemilu juga sama, tapi mungkin ada fragmentasi yang berbeda. Misalnya gini, kalau dulu tahun 2019 itu pertama kali kita menyelenggarakan pemilu presiden dengan pileg ya, itu pertama kali kita melakukan itu karena ada di Undang-Undang 7 2017. Nah itu mungkin fragmentasi pemilihan presiden presiden cukup kencang ini ya, 01, 02, kemudian juga ada perdebatan konflik di antara keluarga soal beda pilihan ya sebagainya. Nah kemudian juga bagaimana memaintain pekerjaan-pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu termasuk logistik, kemudian memastikan sosialisasi pemilu dan sebagainya. Saya kira 2019 itu bedanya. Sementara 2024 harusnya teman-teman KPU dan masyarakat sudah cukup paham ya terkait dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak ada perbedaan antara 2019-2024, cuman mungkin 2019 fragmentasi kekuatan politiknya agak kencang sehingga agak tegang. 2024 itu bisa terlalui dengan baik kayak gitu. Nah mungkin juga orang bisa nilai terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraannya. Saya kira KPU harus tetap menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri karena itu ada di konstitusi dan juga penyelenggara pemilu yang profesional. Nah, yang menjadi beda ini karena di 2024 ini ada KPU akan bekerja lebih keras nih. Betul. Ya, betul. Kita baru saja menyelesaikan pemilu, kemudian kita masuk di tahapan pilkada. Betul. Itu seperti apa menurut Pak? Nah, sebetulnya di tahun 2019 juga seperti itu, tetapi belum ada pilkada serentak. Ya. Jadi ketika kami masuk, kami melakukan penyelenggaraan pemilu tahap kedua, atau kemudian ada PSU, atau kemudian tahap kedua seperti yang di DKI. Dan beberapa daerah lainnya. Kemudian 2018 kami juga menyiapkan pemilu sambil kemudian juga menyiapkan tahapan 2019 gitu ya. Nah bedanya adalah tahapan 2019 itu tidak duluan 2019 ya dibandingkan dengan 2020. Misalnya duluan pilkada 2018 dibandingkan pemilu 2019. Walaupun setelah pemilu 2019 kami juga nggak bisa istirahat lagi gitu ya. Mempersiapkan pemilu 2020. Bahkan pilkada 2020 itu ada COVID, kan? Bagaimana kemudian kami melakukan protokol terhadap bagaimana masyarakat memilih, melakukan simulasi-simulasi di kondisi COVID. Gitu. Nah ini, di 2024 ini tantangannya berbeda lagi kan? Karena undang-undangnya menyatakan bahwa undang-undang pilkada menyatakan November itu kalau dilaksanakan pilkada. Sementara satu sisi Februari 2024 juga ada pemilu yang wajib dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Nah ini tentu KPU harus mampu memanage kekuatannya, memanage pegawainya, memanage komisionernya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini berjalan dengan lancar. Iya. Ini sebenarnya jadi challenge tersendiri nih Pak. Khususnya kami di Sulawesi Barat dengan sumber daya manusia yang dimaksudkan mungkin tidak terlalu banyak untuk mengelola ini tuh jadi apakah ini akan menjadi bahan evaluasi atau apa sih Pak? Iya, saya kira harus dijadikan bahan evaluasi ya. Saya juga merasa bahwa pemilu dan pilkada di tahun yang sama, bahkan dulu di zaman kami ada desakan untuk memundurkan pemilu pada bulan Mei. Nah, sekarang aja bulan Februari dengan November, teman-teman KPU sudah bekerja begitu luar biasa ya. Tidak ada istirahat, nggak ada libur, bahkan kadang-kadang. Nah, saya kalau bisa sistem pemilu seperti ini ya dirubah lah. Ya. Karena ini terlalu padat, terlalu masyarakat juga mungkin jenuh gitu ya dengan kondisi pemilu seperti ini. Tapi mari kita lihat ke depan apakah pemerintahan baru nanti
akan menjadikan prioritas terhadap revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Jadi mungkin ada spare time yang lebih cukup gitu ya, Pak, sebagai penyelenggara dapat mempersiapkan itu ya. Mungkin bisa aja kemudian model pemilunya ada pemilu lokal, termasuk pilkada, ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD misalnya saja. Kemudian nanti ada pemilu nasional untuk presiden dan legislatif DPR RI. Nah, ini lebih tepat sebetulnya agar kemudian masyarakat tidak jenuh, kemudian penyelenggara pemilu juga tidak dibebani penyelenggaraan pilkada dan pemilu yang begitu dekat ya, seperti itu. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga masih bersama dengan Bapak Ilham Saputra. Pak Ilham, ini kita kembali nih Pak, terkait dengan partisipasi pemilih. Ya. Sulbar di 2019, Februari kemarin kita tuh 82%. Oke, good. Target kita itu di 90 kalau bisa. Oke. Apakah memang ada pengaruh ya Pak, bahwa misalnya di pilkada tingkat partisipasi itu akan lebih tinggi? Biasanya kalau di daerah bisa seperti itu ya, karena pilkada ini kan politiknya itu terkanalisasi di daerah ya. Betul. Dan mereka yang betul-betul merasakan peran pemimpin ketika terpilih nanti. Kebijakannya, misalnya bupati, gubernur, itu yang merasakan betul adalah masyarakat di daerah itu sendiri, termasuk Sulbar misalnya. Nah, saya kira penting untuk kemudian masyarakat dan juga KPU untuk punya strategi peningkatan partisipasi yang kuat ya, dengan modal 82% untuk mengajak masyarakat bahwa masyarakat ini jangan sampai kemudian merasa jenuh, merasa bosan dengan pemilu ini. Karena biar bagaimana pemilih pemimpin itu sangat terkait dengan nasib kita. Kenapa begitu? Misalnya saja ada kebijakan-kebijakan ya, yang kemudian diambil oleh pemimpin, oleh anggota legislatif, dari gubernur atau bupati atau wali kota, itu kan juga akan sangat terasa kepada kita. Nah, nanti makanya ketika memilih tentu ada harus melihat visi misinya, harus melihat bagaimana dia berbicara, atau kemudian track recordnya di trace, itu dilihat gitu ya, agar kemudian nanti menghasilkan pemimpin yang baik dan bisa menghasilkan Sulbar yang sejahtera tentunya. Itu harapan kita. Jadi kalau golput, kalau kemudian tidak memilih, sangat disayangkan sekali, karena memang nanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan atau pemimpin yang terpilih ini nanti akan kecewa yang nggak memilih ini ya, karena kebijakannya itu biasanya akan merugikan dia atau dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingin menghimbau kepada teman-teman teman pemilih di Sulawesi Barat untuk berpartisipasi tidak hanya menjadi pemilih. Nah, ini tentu harus dilihat juga partisipasinya. Bisa juga Anda melaporkan ada potensi-potensi kecurangan kepada Bawaslu misalnya saja. Kemudian melaporkan atau menjadi petugas TPS atau petugas pengawas Bawaslu di TPS dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya untuk menjadi pemilih, tapi juga harus kemudian memastikan seluruh proses pilkada di Sulbar ini berjalan dengan lancar. Betul. Gitu. Jadi kita menghindari nih Pak, bahwa partisipasi itu tidak harus mobilisasi gitu. Iya, betul. Jangan sampai dia memilih karena memang ada mobilisasi dari calon misalnya. Betul. Harus dihindari dari awal. Nah, para calon juga dan partai-partai politik pendukung juga harus memahami peserta pemilunya bahwa peserta pemilihannya bahwa jangan sampai kemudian melanggar peraturan undang-undangan gitu kan. Mari kita menyadari, kita menganggap bahwa ini adalah pesta rakyat, kemudian ini adalah perhelatan 5 tahun sekali yang harusnya betul-betul dijaga dan tidak melakukan money politics misalnya saja. Dan juga kepada masyarakat jangan mau dikasih uang gitu ya, nah, itu buat dibayar karena selain kemudian melanggar peraturan, ancaman hukumannya juga ada gitu ya. Dan juga jangan sampai kemudian kita sebagai masyarakat kita punya harga diri ya. Masa suara kita bisa dibeli dengan hanya 100.000, 200.000 misalnya saja. Dan itu akan menyesal karena pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu biasanya juga memimpinnya juga tidak baik karena dari awal sudah melanggar peraturan gitu ya, seperti itu. Baik, Pak Ilham, ini terakhir bahwa memang di Sulbar ini menjadi kendala tersendiri ya. Adalah banyaknya daerah-daerah kita masih ada nih yang daerah-daerah terisolir Pak, belum bisa kita jangkau secara langsung untuk melakukan sosialisasi. Ini apa nih yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum? Tentu pertama adalah KPU tentu juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Memang yang bisa mempunyai akses untuk mencapai daerah-daerah terpencil tadi tentu pemerintah daerah ya, untuk bekerja sama dengan Kesbangpol dengan dinas-dinas lain untuk memastikan bahwa mereka tahu
mereka terdaftar. Nah, mereka punya pemahaman bahwa memilih itu adalah dari hati nurani. Memilih itu harus kemudian memilih pemimpin yang tepat, tidak bisa diintervensi dan sebagainya. Saya khawatir kemudian di daerah-daerah ini justru rawan dengan money politics gitu ya, bahwa itu adalah hal yang boleh-boleh saja kalau tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi saya kira kerjasama KPU dengan pemerintah daerah menjadi penting, dan sekali lagi juga pendidikan pemilih juga penting ya, kepada belum lagi pemilih pemula nih yang pertama kali di 2024 bulan November, milenial Gen Z ini juga harus mendapatkan sentuhan atau pemahaman bahwa pilkada itu penting untuk diikuti, untuk berpartisipasi, agar kemudian setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin kita yang terpilih nanti benar-benar berguna bagi masyarakat Sumbar dan juga menjadikan Sumbar lebih sejahtera. Baik, luar biasa Pak Ilham ya. Dan mungkin ada pesan terakhir nih khusus untuk teman pemilih yang menonton podcast KPU Sulbar. Silakan Pak Ilham. Kepada teman pemilih Sulbar, jangan lupa memastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024 ini. Kemudian juga memastikan bahwa Anda tidak menerima uang apapun dari calon manapun, agar pilkada kita berjalan dengan lancar, pilkada kita bisa menghasilkan pemimpin terbaik yang mensejahterakan Sulbar. Baik, terima kasih Pak Ilham waktunya.